Halo semuanya. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini pada video kali ini kami akan menampilkan sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, terkait dengan standar operating senior alias SOS. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NIM 3251024 sebagai kepala laboratorium. Perkenalkan, nama saya Mera Diandra dengan NIM 3251025. Di sini saya sebagai petugas PTLN. Perkenalkan, nama saya Adrian Surya dengan NIM 3251009 sebagai videografer dan editor. Perkenalkan, nama saya Virgin Anugrah dengan NIM 3251039 sebagai petugas ATLM. Perkenalkan, saya Azara Anggita dengan NIM 3251012 sebagai penulis naskah dan sutradara. Perkenalkan, nama saya Alivia Nur Hanifah dengan NIM 3251007 sebagai penulis naskah dan sutradara. Perkenalkan, nama saya Yosafat Jeven dengan NIM 3251041 sebagai senior laboratorium. Oke, teman-teman, jangan skip videonya, tonton sampai akhir ya. Bye. Dadah. Yeah. Pagi semua. Wah, Virgin semangat sekali ya. Sudah sarapan berapa sampel? Ini tuh udah jam berapa? Ini tuh udah jam 9. Hasilnya tuh banyak yang belum divalidasi. Kasihan pasien-pasiennya pada nungguin. Tadi malam itu ada event game yang Mobile Legends itu loh. Lagian juga kalau hasilnya telat sejam nggak bakal protes pasiennya. Mira, kamu tadi kan dari sini terus. Kok kamu nggak ngingetin atau nelpon kalau teman kerjamu tuh belum datang? Kamu nggak lihat itu hasilnya belum divalidasi? Aduh Jin, kan saya cuma staf biasa. Lagian yang senior kan Jeven. Lebih baik saya nyari aman aja. Kan yang penting absen saya full. Cari aman kamu tuh bayain pasien. Tuh, lihat kamu pakai APD-nya, maskernya nggak kamu pakai kan? Kamu gelantungin gitu aja. Terus kamu nggak pakai head cap. Ini tuh di lab, kan di cafe. SOP itu buat anak magang aja. Kita yang udah berkarat di sini punya kekebalan alami, jadi tenang aja. Duh, gabut banget. Enaknya ngapain ya? Apa buat tok-tok aja kali ya? Jeven, ayo buat tok-tok yuk. Ayo, tapi lepas dulu baju topper itu. Enaknya buat di mana ya? Itu aja tuh, situ. Masuk. Selamat siang, Bu. Siang. Mari silakan dulu, Bu. Jadi gini Bu, saya mau ngajuin teman saya tentang teman kerja shift saya, Bu. Jadi gini, tadi itu saya tuh kayak merasa kerja sendirian gitu loh. Hatiku hanyalah mainanmu, cinta
Jatuhnya telat, apalagi Jepang kan Bu, itu kan sesuai jadwal kita harusnya jam 8. Itu dia malah jam 9 tadinya. Mereka juga nggak pakai APD, kan sesuai SOP kan Bu. Jadi hasilnya, terus lalu hasilnya tuh numpuk dan juga nggak segera divalidasi gitu, kan tidak lanjutnya. Tuh, yang benar Mbak. Padahal mereka itu udah kerja lama di sini. Masa kayak gitu? Beneran Bu, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di CCTV laboratorium, itu ada buktinya kok. Nah ya. Apa ini? Nah. Nah. Kok kayak gini? Saya nggak nyangka mereka jadi kayak gini. Udah dari kapan Mbak mereka males-malesan kayak gini? Mereka kayak gitu tuh udah dari 3 hari yang lalu Bu. Sebenarnya udah saya tegur, cuma nggak ada etikat baiknya. Jadi saya laporkan ke ibu langsung aja karena saya sudah merasa itu sangat merugikan pihak kita dan juga pasien. Oke, baik Mbak Kecil, terima kasih ya saya sudah diberitahu masalah ini. Nanti Jeffrey sama Mira saya langsung akan tindak tegas. Oh iya, sama satu lagi, saya juga minta tolong sama Mbak Kecil, nanti saya tugaskan untuk mengawasi mereka ya sama kerja gitu. Dan kebetulan besok sepertinya Mbak Kecil juga satu shift ya sama mereka, betul? Iya Bu, besok saya akan laporkan ya. Oke, terima kasih ya Mbak Kecil ya, minta tolong bantuan. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Keci. Ya. Halo, selamat siang Mas Jeffrey. Siang Bu. Mas, minta tolong bisa ke ruangan saya nggak sekarang? Oh iya, sama diajak juga ya Mbak Mira sekalian. Baik Bu, saya segera ke sana dengan Merah. Oke, terima kasih ya Mas, saya tunggu. Siap Bu. Baik Bu, selamat siang. Masuk. Ini sih Bu. Ya, Mas, ya, mari. Ya, silakan duduk. Oh iya Mbak, Mas, saya dengar hari ini di laboratorium kita itu sedang bertransformasi menjadi sebuah kafe ya. Kenapa kok ada kopi di atas meja kerja? Bu, itu tadi supaya nggak menutup Bu saat melakukan produksi Bu. Oh, supaya nggak ngantuk ya? Luar biasa. Jadi sekarang itu standar keamanan laboratorium kita itu bukan lagi masker sarung-sarung tangan, tapi KPM. Saya lihat kamu tadi mulai proses validasi hasil itu jam 9 lewat ya? Itu kenapa? Ini jam 9 kok baru masuk. Kamu tahu nilai keadilan sosial dalam Pancasila? Itu artinya ya, pasien itu berhak atas waktu dan akurasi yang sama. Jadi itu kita tidak boleh seperti itu. Paham? Dan oh iya, Mira, satu lagi nih. Saya pengen kamu besok bekerja itu menggunakan APD lengkap ya. Kalau sampai saya melihat hal itu terjadi lagi, ya udah, APD-nya aja yang masuk, kamu di rumah aja. Paham? Ya udah, silakan kalian kembali bekerja. Baik Bu, terima kasih.
SOP bukanlah saran atau himbauan, melainkan janji seorang profesi kepada kemanusiaan. Pengalaman bertahun-tahun seharusnya menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih bijak dan disiplin, bukan justru menjadi alasan untuk meremehkan aturan. Nah, menjadi rekan kerja yang baik itu bukan berarti selalu setuju dan diam ketika melihat kesalahan. Virgin mengajarkan kepada kita bahwasanya loyalitas tertinggi tenaga kesehatan adalah kepada keselamatan pasien itu sendiri, bukan kepada pertemanan yang salah sasaran. Keterlambatan 1 jam di laboratorium dan SOP yang tidak dilakukan dapat berpengaruh di pengobatan. Selain itu, kesalahan kecil saja di laboratorium sangat berpengaruh baik di ruang perawatan. Seragam jas putih yang dikenakan TLM memikul tanggung jawab yang besar. Jika perilaku di dalam lab tidak sejalan dengan etika, maka profesi tersebut kehilangan marwahnya di mata masyarakat.